Diduga akibat percikan api dari pengelasan sebuah toko penjual bahan mebel dan tas di Jalan Raya Warung Borong, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ludes terbakar. Kerugian pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran terjadi pada sebuah toko penjual bahan mebel dan tas di Jalan Raya Warung Borong, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor pada Senin siang. Oleh karena banyaknya material mudah terbakar, api cepat merambat hingga nyaris mengenai pemukiman warga di belakang toko. Menurut keterangan saksi, api diduga berasal dari percikan api yang keluar dari kawat las. Saat kejadian, pemilik toko sedang melakukan perbaikan dan sedang mengerjakan pengelasan. Titik api diketahui berasal dari bagian belakang toko hingga ke depan dan sekitarnya. Bang, mulai dari asap belakang, langsung makin gede dari belakang, langsung ke depan, samping, gitu, dari belakang gitu. Kemudian ya langsung ngabarin warga pada 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah setelah sekian lama api baru dapat dipadamkan. Menurut petugas pemadam kebakaran, dugaan sementara api yang berasal dari bahan material kawat las jatuh mengenai barang yang mudah terbakar seperti kain, busa, dan lem. pemelasan, apinya keluar, jadi merembet seperti itu. Ada bahan-bahan yang sulit untuk dipadamkan karena ini bahan-bahan dari kain-kain dan ada juga lem-lem seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara akibat kejadian ini pula kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang murid MTS di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur tewas setelah dilempar sebilah kayu berpaku oleh gurunya. Sementara keluarga korban tidak akan melaporkan pelaku ke polisi. Seorang murid salah satu madrasah sanawiyah di Desa Bacem, Kabupaten Blitar, Jawa Timur tewas usai dilempar kayu berpaku oleh guru agamanya. Bocah laki-laki usia 14 tahun ini dilempar kayu berpaku oleh pelaku karena tidak segera melaksanakan sholat duha. Kejadian bermula saat korban sedang bersama teman-temannya pada Minggu 15 September lalu. Pelaku meminta seluruh murid untuk mandi dan melaksanakan sholat duha. Namun santri tidak mendengarkan perintah pelaku. Karena emosi, pelaku kemudian melempar kayu berpaku hingga mengenai korban. Korban meninggal dunia di rumah sakit. Dari pihak Polres Blitar Kota sudah melakukan pemeriksaan baik rumah sakit Sengat dan para ustadz atau guru-gurunya, baik yang mengantar maupun yang melempar. Dan juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik pondok pesantren tersebut. Sementara nenek korban mengaku pihak pesantren telah meminta maaf, namun keluarga belum bertemu dengan pelaku. Selain itu, pihak keluarga tidak berniat melaporkan pelaku ke polisi. Belum melaporkan, cuman dokter bilang, Bu, ini bahaya, Bu, ini Ibu gimana? Pokoknya saya itu belum melihat ke pelakunya, cuman saya melihat cucu saya. Karena cucu saya memberontak-rontak itu, saya mengikuti cucu saya, memegang cucu saya. Jadi nggak sampai melihat itu pelakunya itu di mana, soalnya yang ada di dalam itu ustadz lainnya, cucunya ustadz yang pelakunya itu nggak berani di dalam, takut mungkin atau gimana, gelisah di luar di musola. Iya, saya memaafkan, memang itu tidak sengaja, katanya juga bersih-bersih, mau sambangan orang tua ke santri, jadi ya saya maafkan, memang semua itu sudah takdir. Ya, insya Allah juga memaafkan, manusia itu tidak luput dari kesalahan. Namun agar kasus ini bisa segera dituntaskan, polisi meminta pihak keluarga korban memenuhi panggilan Satreskrim untuk bisa hadir ke Polres memberikan laporan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamla RI dalam tahap pendinginan usai dilanda kebakaran. Sementara seluruh staf tetap bekerja melayani masyarakat seperti biasa, meski ruang kantor dipindah ke beberapa tempat.
Pasca terbakar Gedung Perintis Kemerdekaan Bakamla RI masih jalani proses pendinginan. Meski demikian, para staf Bakamla RI masih beraktivitas kerja untuk melayani publik. Bakamla RI memanfaatkan beberapa ruang dan lahan di sekitar gedung agar pelayanan publik tetap berjalan. Selain itu, staf Bakamla RI juga masih memilih beberapa barang dan dokumen penting yang bisa diselamatkan. Beberapa pihak termasuk dari Kementerian PUPR juga terjun ke kawasan Bakamla untuk koordinasi soal kondisi gedung. Kalau dari pemerintah ini tadi barusan rapat, baru selesai 5 menit yang lalu. Kita mencari alternatif. Sekarang rombongan lagi ngecek seluruh ke dalam. Kondisi ngelihat secara sekilas lah. Nanti mungkin akan diturunkan ahli untuk mengecek kelayakan gedung ini untuk bisa ditempati sebagai kantor kembali. Karena mungkin ada risiko-risiko. Ya, rehab, revitalisasi masih belum tahu. Masih perlu kita cari data teknis dan yang lebih ini lagi ya. Sementara terkait olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, Kepala Bakamla menyampaikan pihaknya masih menunggu. Kalau olah TKP mungkin dari Polres itu saya juga belum dapat berita kapan akan dilaksanakan, tapi beberapa barang, kemudian beberapa pekerja yang tadinya bekerja di lantai 6 itu melaksanakan renovasi sudah dimintai keterangan, termasuk anggota Bakamla sendiri yang jaga kemarin. Dimintai keterangan juga bagaimana kronologisnya sampai diketahui adanya api. Kebakaran terjadi di gedung Bakamla di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Gedung terbakar pada Minggu pagi. Menurut saksi mata, asap hitam serta api mulai terlihat sekitar pukul 6:10 pagi. Kebakaran terjadi di lantai 6 gedung Bakamla yang saat kejadian masih dalam tahap renovasi. Pemadam kebakaran Provinsi Jakarta menerjunkan 20 unit mobil pemadam dan 100 personil untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Surya Lisantoso, iNews melaporkan. Pemirsa, video seorang pria menodongkan senjata api saat berupaya kabur dari kepungan warga di Bandar Lampung viral di media sosial. Dalam video tersebut, pelaku juga sempat menyandera seorang pengemudi ojek online. Inilah video viral saat seorang pria menodongkan benda mirip senjata api ke arah warga dan pengendara di kawasan Stadion Pahoman, Bandar Lampung. Pelaku bahkan sempat menyandera seorang pengemudi ojek online namun terlepas kembali. Meski sempat terjatuh saat akan ditangkap warga, pelaku berhasil kabur setelah menodongkan senjata api. Peristiwa ini sontak menggegerkan warga dan pengendara. Diduga pelaku merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Maling-maling dari belakang, terus ada masa juga dari belakang itu ramai. Tiba-tiba dia lari dari sana ke sini udah jatuh, disenggol sama mobil, tapi nggak kena, ditabrak. Dia bawa pistol, terus dia lari ke sini. Kemana? Itu jalan-jalan. Jadi sambil jalan itu sambil nenteng senjata gitu ya? Sambil nenteng senjata, dia ngacungin ke orang-orang. Termasuk kamu? Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Kini polisi masih berupaya untuk memburu pelaku. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang remaja diamuk emak-emak dan warga karena mencuri sepeda motor milik mahasiswa di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya warga mengetahui aksi pencurian melalui rekaman kamera pengawas. Inilah detik-detik saat terduga pelaku pencurian sepeda motor diadang warga. Pelaku bahkan menjadi bulan-bulanan warga yang marah karena aksinya.
Saat diadang, warga memergoki pelaku menggunakan motor curian. Pasalnya, sebelumnya video aksi pencurian yang dilakukannya viral. Wajah pelaku pun beredar luas di sosial media. Aksi pencurian sepeda motor mahasiswi ini terjadi di siang bolong di lorong Sakopi, Kelurahan Lamangga, Kota Babau, Sulawesi Tenggara. Polisi yang sebelumnya telah mencari keberadaan pelaku langsung bergerak cepat mengamankan pelaku dari amukan warga. Diduga, pelaku telah melakukan pencurian sepeda motor dan handphone di beberapa lokasi yang berbeda. Kebetulan saya lupa, karena ambil galon, saya lupa cabut itu, saya lupa kunci setir itu motor. Masuk di dalam, terus jam kita masuk di dalam, kita memasak, terus jam sekitaran jam 11 lah kita mau keluar, kita mau ke Pasar Wameo, kita mau ke Pasar Wameo, kita mau belanja, kita lihat itu motor sudah tidak ada, jadi kita panik nih dari situ. Jadi tersangkanya kami sudah amankan, 1x24 jam kami sudah dapat, kemudian sementara kami lagi pengembangan. Ada ciri-ciri yang disampaikan oleh korban bahwa motornya hilang, ada CCTV-nya. Saat ini pelaku sudah berada di Polsek Murhum untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga telah mengamankan sepeda motor curian sebagai barang bukti. Kini, polisi masih terus melakukan pengembangan kasus ini. Dari Kota Babau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno bersilaturahmi dengan warga Bukit Duri pada Senin siang. Pada kesempatan tersebut, Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika ia terpilih. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Dul bersilaturahmi dengan keluarga almarhum Haji Muhammad Zain dan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ditemani sang istri Dewi Indriati, Rano dan Dewi disambut antusias oleh para warga Bukit Duri. Tidak sedikit pula warga meminta foto dan bersalaman dengan Rano. Dalam kunjungan atau silaturahmi ini, Rano mengatakan akan menggratiskan CCTV dan juga Wi-Fi jika ia terpilih pada Pilkada 2024. Jadi kalau daerah Bukit Duri, tahulah saya tempat saya main. Jadi saya minta maaf, mungkin saya agak emosional. Karena jujur bagi saya, Engkong Zen ini orang yang betul-betul berarti dalam perjalanan kami. Kami ini keluarga besar Soekarno Makmur. Dan saya sebagai cucu, semua sama ya, permasalahan sama. Misalnya seperti insentif untuk Jumantik, untuk Posyandu, untuk Dasawisma. Kemudian kalaupun yang baru CCTV di RT RW. Artinya itu yang memang kita akan bangun di Jakarta ini. Yang lain-lain seperti misalnya Balai Rakyat itu penting. Karena kita tahulah kita nggak punya tempat untuk berkumpul, untuk perayaan segala macam. Jadi artinya dimanapun saya berkunjung di Jakarta, itu janji kami yang akan kita berikan kepada masyarakat Jakarta. Selain itu, Rano juga menyebutkan akan memperluas lapangan kerja untuk masyarakat yang tidak mempunyai ijazah. Sementara itu, Ridwan Kamil berkunjung ke Dewan Masjid Indonesia di Tanjung Priok, Jakarta. Ya, Ridwan Kamil berjanji akan lebih memakmurkan masjid di Jakarta jika terpilih sebagai gubernur. Hari ini, Senin 30 September 2024, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil silaturahmi ke tokoh Dewan Masjid Indonesia di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ridwan Kamil menyerap aspirasi terkait program umroh dan haji untuk marbot dan pengurus DKM, serta membahas anggaran-anggaran untuk kegiatan masjid yang nantinya akan ditingkatkan jika terpilih di Pilkada Jakarta. Bertemu dengan para pimpinan dari Dewan Masjid Indonesia, bertemunya di rumah karena itu yang paling benar lah ya, nggak boleh di masjid, menyampaikan pada dasarnya 90% aspirasi tentang bagaimana dulu ada anggaran-anggaran untuk masjid, tolong dipertahankan dan ditingkatkan. Ada kegiatan-kegiatan di masjid, tolong disupport ya.
Dalam kesempatan ini, sejumlah warga juga memanfaatkan momen bertemu dengan Ridwan Kamil sambil berfoto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 bulan jelang Pilkada serentak, elektabilitas Cagup-Cawagup Jakarta mulai mengalami perubahan. Di mana paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mulai merangkak naik mendekati paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dalam survei terbaru Pilgub Jakarta 2024. Pemirsa, survei Poltreking Indonesia periode 9 hingga 15 September 2024 mencatat di urutan pertama paslon Ridwan Kamil Suswono unggul dengan 46,5%. Sementara di urutan kedua, paslon Pramono Anung Rano Karno memperoleh 32,5%. Calon independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana berada di urutan ketiga dengan hasil survei 5,1%. Sementara 15,9% lainnya masih belum menentukan pilihan. Dalam dialog iNewsroom, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, menilai persaingan di Pilgub Jakarta akan sangat kompetitif. Di mana elektabilitas Pramono Anung Rano Karno mulai merangkak naik mendekati elektabilitas paslon Ridwan Kamil Suswono. Dan berikut cuplikan dialognya. Modal awal yang sekarang sudah 31% melejit, menurut saya ini ada potensi akan kompetitif dengan Ridwan Kamil. Nah, beberapa faktor, tentu satu, karena faktor di mana sudah pendaftaran sehingga publik sudah memahami, sudah ada kepastian peserta yang bertarung. Itu satu, pasti ada kenaikan sedikit atau banyak, wajar saja. Nah, yang kedua yang menarik saya kira adalah faktor di mana kontribusi elektoral atau kontribusi cawagupnya. Selisih kalau kita lihat perolehan pasangan Ridwan Kamil Suswono 47,5%, kemudian Pramono Anung dan Rano Karno 31,5%, selisihnya hanya 16%. Undecided votersnya juga sekitar 16%. Ini menarik ini. Kalau itu bisa disasar oleh Pramono Anung, maka dia semakin besar peluangnya untuk kompetitif, mendekat. Untuk mendekati. Nah, selisihnya bukan 16%, sebenarnya 8% saja. Misalnya tren Pram naik, tren Ridwan Kamil turun 8%, mereka bisa cross. Tapi di saat yang sama bagi Ridwan Kamil juga bisa melentingkan elektabilitasnya, menebalkan jarak untuk meningkatkan elektabilitasnya. Jadi siapa yang paling bisa piawai menyasar di mana 16% itu, bagaimana menggunakan komunikasi dan bahasa mereka, dan itu efektif, maka mereka akan mendapatkan. Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep kembali membuat heboh. Setelah sebelumnya kenakan pakaian bertuliskan Anak Mulyono, kini Kaisang berkelakar akan memberikan hadiah jet pribadi kepada kader PSI. Padahal tadi saya sudah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda. Padahal saya tadi mau kasih private jet. Kelakar ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di depan kader PSI. Hadiah akan diberikan sebagai penyemangat kadernya untuk menangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Usai acara, Kaisang bungkam saat ditanya terkait jet pribadi. Mas, terkait dengan jet pribadi bagaimana, Mas? Kaisang pun langsung meninggalkan lokasi acara dengan menggunakan mobil pribadinya. Sebelumnya, Kaisang Pangarep ramai menjadi perbincangan publik. Kaisang diduga terima gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Kaisang pun mendatangi gedung KPK pada 17 September 2024 lalu untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat. Ketua Umum PSI ini menyebut dirinya hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Hingga kini KPK masih menyelidiki bukti-bukti terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan putra bungsu Presiden Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Afif Nasution berkelakar dan menyebut dirinya sebagai menantu Mulyono. Ya, ia juga memperkenalkan istrinya Kahiyang Ayu yang merupakan anak Presiden Jokowi sebagai anak Mulyono. Bobi Afif Nasution menggelar
menggelar syafari politiknya ke Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Calon gubernur nomor urut 1 ini juga didampingi istrinya Kahiyang Ayu. Di hadapan massa yang berada di sana, Bobi memperkenalkan dirinya sambil berkelakar dan mengatakan bahwa ia adalah menantu Mulyono. Anaknya, yang kalau sekarang orang bilangnya, kami anak dan menantunya Mulyono, orang bilang sekarang. Nah ini kami di sini tentunya hadir pertama sekali memohon doa kepada ibu-ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, raja-raja kami semua di sini. Memohon doa agar kami pertama sekali di sini bisa diterima oleh masyarakat kampung kami sendiri, karena seperti disampaikan tadi, memang dari sinilah tanah leluhur saya, tanah leluhur. Dalam kesempatan itu, Bobi juga turut memperkenalkan istrinya Kahiyang Ayu yang merupakan anak dari Mulyono. Memohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, semoga kami bisa diberikan amanah untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara. Terima kasih. Bobi menyebut lokasi kampanye tersebut merupakan tanah leluhurnya. Untuk itu, Bobi dan Kahiyang memohon doa restu dari massa pendukungnya. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Jelang pemilihan Kepala Daerah serentak 2024, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio, memimpin langsung konsolidasi di DPP Partai Perindo, Nusa Tenggara Barat. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio terus memanaskan mesin partai jelang Pilkada serentak 2024. Bersama jajaran pimpinan DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio memimpin langsung konsolidasi pemenangan Pilkada dengan seluruh pengurus dan kader DPW Partai Perindo Nusa Tenggara Barat di Mataram. Kehadiran Angela Tanusudibio yang juga Wamen Parekraf ini untuk memberikan arahan semangat serta strategi pemenangan calon kepala daerah yang telah diusung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini. Dengan konsolidasi hari ini kita bisa makin solid ya, memberikan dukungan penuh tentunya kepada calon-calon kepala daerah kita untuk bisa turun ke tengah masyarakat, hadir di tengah masyarakat, dan sehingga masyarakat bisa melihat betul-betul hati dari para calon kepala daerah kami bahwa inilah para pemimpin-pemimpin yang ingin mensejahterakan masyarakat. Pada Pilgub NTB, Partai Perindo resmi mendukung kadernya Siti Rohmi Jalilah yang berpasangan dengan Musyafirin. Keduanya dinilai dapat mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan program-program pro-rakyat. Memiliki elektabilitas tertinggi dari berbagai lembaga survei, menjadi bukti kepercayaan masyarakat NTB terhadap Siti Rohmi sebagai sosok pimpinan wanita yang menjunjung tinggi komitmen kerja dan sepenuh hati melayani masyarakat. Kita kedatangan ketum kita dan sangat berbahagia dengan kedatangan beliau, menambah semangat bagi kami di NTB untuk berjuang memenangkan Pilkada 2024 ini. Ketua Umum DPP Partai Perindo mendorong pengurus dan kader untuk memanfaatkan waktu secara maksimal dengan turun langsung ke lapangan menyapa masyarakat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sejumlah wajah wakil rakyat baru akan meramaikan Senayan. Ya, beberapa di antaranya adalah publik figur yang sudah dikenal publik, termasuk Alfiansyah alias Komeng. Sejumlah wajah wakil rakyat baru akan meramaikan Senayan. Beberapa di antaranya berasal dari kalangan selebriti. Surya Utama atau Uya Kuya lolos pemilihan legislatif 2024 dari Partai Amanat Nasional setelah menang Dapil DKI Jakarta II. Selain Uya Kuya, ada juga nama Denny Cagur. Presenter sekaligus komedian dengan nama lengkap Denny Wahyudi ini lolos dari PDI Perjuangan dengan 58.043 suara. Denny Cagur dan Uya Kuya telah menjalani kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhanas dan KPU untuk calon legislatif terpilih 2024 hingga 2029.
Dan satu lagi yang kita pasti tahu, Alfiansyah alias Komeng. Komeng meraih suara fenomenal dengan capaian hingga 5 juta suara sebagai calon Dewan Perwakilan Daerah Wilayah Jawa Barat. Duren adul, tapi rasanya rasa raisa. Menariknya, jika Komeng yang kita tahu selalu usil, lucu, dan kerap mengundang tawa, mode serius Komeng bikin pangling publik saat membahas anggaran DPD RI dan ingin membuat Dewan Perwakilan Daerah bisa menggigit serta tidak ompong. Dan dia hanya cukup ngobrol dengan orang partai, tapi setelah jadi kepala daerah, anggarannya tidak turun karena tidak didukung oleh partai. Saya orang baru dari dulu hanya mendengar DPD nggak punya gigi, DPD nggak punya gigi. Ini gimana ngigitnya kalau ompong kan gitu. Bahkan, pernyataan penutup Komeng mendapat tepuk tangan seluruh peserta rapat. Saya juga kali tersinggung dengan saudara saya, Pak Penrat. Katanya di sini orang-orang yang dari Padang Anggur akhirnya masuk DPD. Nah, makanya supaya DPD ini kuat, jangan dibicarakan caranya mulu. Kapan bergeraknya, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komeng bersama teman-temannya ini akan dilantik sebagai wakil rakyat dan resmi bertugas pada tanggal 1 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pelantikan sejumlah calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 menghadiri acara ramah tamah bersama KPU RI di Hotel Shangri-La, Jakarta. Pemirsa, sejumlah wajah baru wakil rakyat dari berbagai kalangan hadir untuk temu ramah bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Terlihat artis seperti Uya Kuya dan Denny Cagur hadir mengenakan pakaian batik. Pada pelantikan kemarin, Denny Cagur mengaku berharap bisa masuk ke Komisi 10 DPR RI yang berfokus pada pendidikan. Sementara itu, Uya Kuya berharap masuk ke Komisi 1 yang fokus di bidang komunikasi dan informatika atau Komisi 3 yang berfokus di bidang hukum. Fokusnya tetap di DPR, kalau tadinya syuting jadi hal yang utama, mungkin sekarang fokusnya di DPR, syuting jadi refreshing sekali-sekali lah. Balik jadi. Ya. Nanti maunya di komisi berapa nih? Kalau saya sih sesuai dengan pengalaman latar belakang pendidikan, sepertinya di Komisi 10 pas gitu. Tapi pastinya kita belum tahu karena pengumumannya baru akan besok setelah pelantikan katanya. Kalau saya sih yang jelas lebih fokus ke anggota DPR, tapi juga tidak meninggalkan dunia entertainment. Yang penting kita lakukan bukan di waktu kerja gitu aja. Kalau saya masih antara 1, 3 atau 9. 1 ada Kementerian Luar Negeri, Kominfo KPI itu sesuai, kalau luar negeri dapil saya luar negeri, Kominfo KPI kan memang background kita juga selama ini di dunia entertainment. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan susunan kabinetnya rampung pada 15 Oktober 2024. Ya, Dasko menyebut nomenklatur kementerian di Kabinet Prabowo Gibran masih dinamis dan fluktuatif hingga saat ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahannya sebanyak 44 kementerian. Bila seluruh kementerian resmi dibentuk dan disahkan, maka penambahan ini akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kementerian terbanyak di dunia setelah negara India yang mencatat 53 kementerian dalam negara tersebut. Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, hingga saat ini pembahasan mengenai kabinet Prabowo Gibran masih sangat dinamis. Terutama terkait nama-nama sejumlah tokoh yang diusulkan partai politik pengusung untuk menjadi menteri. Iya, kalau dari informasi yang kami dapat, nomenklatur kabinet itu masih fluktuatif, masih dinamis, begitu juga dengan nama-nama, terutama dari partai politik yang proporsinya tidak terlalu lebih besar daripada yang profesional. Nah, ini masih kemudian ada yang masuk, ada yang ditarik, nah sehingga mungkin fix final kabinet itu masih mungkin agak lama ya.
Sementara Prabowo Subianto menargetkan H-5 pelantikan sudah selesai menyusun komposisi kabinet pemerintahannya. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Galuh Pandu dan rekan saya Yasmin Natania. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ajus Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Selebritas Raffi Ahmad baru-baru ini menerima gelar Doktor Honoris Causa atau Doktor Kehormatan dari sebuah perguruan tinggi di Thailand. Ya, pemberian gelar tersebut memancing sorotan warganet karena dianggap janggal, salah satunya keberadaan kampus yang memberikan gelar tersebut. Selebritas Raffi Ahmad tengah berbahagia usai mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa atau Dokter Kehormatan dari University Institute of Professional Management yang berada di Thailand. Sayangnya, penerimaan gelar tersebut kini menuai pro dan kontra. Banyak pihak mempertanyakan kredibilitas institusi pendidikan di negeri Gajah Putih tersebut. Pasalnya, kampus UIPM yang memberikan gelar kehormatan Raffi Ahmad dicurigai tidak masuk dalam top universitas dunia. Kampus UIPM bahkan tidak masuk dalam sejumlah website yang memuat peringkat perguruan tinggi dunia. Ini penampakan jalan. Di media sosial X, sebuah akun bernama @ibrahimniar mencoba mencari tahu lokasi kampus UIPM di Thailand. Bisa dilihat ya, Vibaradi Rangsit nomor 64. Kita jalan masuk. Warga Indonesia yang saat ini tinggal di Bangkok tersebut membagikan video penelusuran ke alamat kampus UIPM menggunakan transportasi umum. Namun setiba di lokasi, yang ia temukan bukan kampus maupun lembaga pendidikan, melainkan sebuah hotel dan hunian apartemen. Yang ternyata ini adalah Ebina House Bangkok atau hotel. Dan semuanya ini tuh residen, hotel, apartemen. I don't know, but ya, nggak ada kampus sama sekali. Dan aku udah confirm ke dalam, ini alamatnya benar, Vibawadi Rangsit 64 Y3. Sementara itu, selebritas Raffi Ahmad hingga kini belum memberikan komentar apapun perihal kisruh gelar doktor kehormatan yang diterima dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan produk kosmetik ilegal senilai 11,4 miliar rupiah ditemukan oleh Satgas BPOM. Ya, beberapa produk kosmetik ilegal ini akan dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kementerian Perdagangan, BPOM dan instansi terkait melakukan penindakan terhadap impor kosmetik ilegal. Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang dibentuk untuk mengawasi tata niaga impor mengamankan 415.000 produk kosmetik ilegal senilai 11,4 miliar rupiah. Penindakan kosmetik ilegal ini sudah dilakukan sejak bulan Juni hingga September 2024. Produk kosmetik ilegal sangat merugikan negara dari sisi pajak. Selain itu, peredaran di pasaran bisa membunuh industri kosmetik dalam negeri. Satgas itu tidak menyelesaikan soal. Kalau semua bisa selesai dengan Satgas, ngapain repot-repot bikin Satgas saja. Ya, Satgas ini shock terapi saja. Ya, yang paling penting itu nanti kan diselesaikan secara komprehensif. Pelabuhannya nggak cukup, kalau cuma Priok dan Tanjung Perak nggak cukup. Kalau Bicukai memeriksa satu-satu bisa setahun itu barang nggak kuat. Total 950 item kosmetik ilegal yang ditemukan dari seluruh wilayah Indonesia yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Beberapa hasil temuan kosmetik ilegal ini akan dimusnahkan sesuai peraturan. Penindakan berawal dari banyaknya keluhan dari pelaku usaha bidang kecantikan terkait serbuan produk yang tanpa izin BPOM. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita uang 450 miliar rupiah dari PT Aset Pasifik dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi terpidana Surya Darmadi dalam usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Indragiri, Hulu Riau. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, mengungkap penyitaan uang senilai 450 miliar rupiah dari PT Aset Pasifik
yang masih satu grup dengan PT Duta Palma. Uang tersebut disita karena diduga tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi. Kasus korupsi dengan tersangka Korporasi Duta Palma Group merupakan pengembangan kasus korupsi terkait perizinan perkebunan sawit Surya Darmadi yang merupakan bos Duta Palma Group. Sebelumnya, Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi ini dan telah meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kejagung menilai terdapat bukti-bukti tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Duta Palma Group sebagai korporasi. Total ada 7 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka yang berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu. Ada sebagian yang dialihkan, disamarkan, ditempatkan di PT Aset Pasifik yang juga masih satu grup dengan Duta Palma, di mana PT Aset Pasifik itu adalah holding perusahaan di bidang properti. Di antaranya adalah uang 450 miliar yang saat ini telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Sebelumnya, Surya Darmadi didakwa merugikan negara 78 triliun rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Surya Darmadi 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti 41,9 triliun rupiah. Namun Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 16 tahun penjara. Dari Jakarta, Wenda Nura, Irian Syahwayudi, iNews melaporkan. Pemirsa, para pecinta dan kolektor jersey sepak bola berkumpul dalam suatu acara yang digelar di kawasan Sudirman, Jakarta. Ya, acara ini jadi ajang transaksi jual beli, lelang hingga bertukar informasi mengenai jersey langka. Mengoleksi jersey atau kostum tim, baik timnas maupun klub, menjadi salah satu cara penggemar sepak bola menunjukkan fanatismenya. Tidak hanya menunjukkan rasa fanatisme terhadap sepak bola, jersey juga menjadi salah satu barang yang menjadi koleksi. Bahkan para penggemar jersey sering melakukan transaksi jual beli, lelang, hingga bertukar informasi mengenai jersey langka, salah satunya melalui acara pertemuan antar kolektor jersey yang digelar di Jakarta. Pada acara ini para pecinta sepak bola dapat menemukan jersey langka dari tahun 90-an sampai awal tahun 2000. Pengunjung sekaligus pembeli jersey yang datang antusias dengan adanya acara ini. Seru sih Mbak, soalnya rame, banyak barang-barang yang bagus juga, unik-unik, terus juga harganya masih masuk akal sih. Iya sih, kayaknya seru, komunitasnya juga, terus acara-acaranya orang-orangnya interaktif juga, jadi saling support lah. Dalam kesempatan ini hadir legenda timnas Indonesia Hamka Hamzah. Menurutnya acara seperti ini dapat memperbesar kesempatan komunitas para pecinta bola untuk bertemu. Ya, ini saya baru diundang ke sini. Sebelumnya saya hanya melihat di media sosial teman-teman, rame juga ternyata. Dan ini salah satu komunitas mungkin akan makin besar nantinya kan, karena banyak juga pecinta-pecinta klub luar negeri yang ingin memiliki koleksi baju-baju para idolanya bermain di luar. Nah, ini hal-hal yang positif. Beberapa faktor dapat mempengaruhi harga jersey seperti berapa usia jersey hingga tanda tangan pemain di jersey itu. Jersey langka banyak banget di sini, banyak banget. Contohnya itu yang di boot, yang bertiga itu ada jersey City Brother, itu ada Malmo, Ibrahimovic waktu pertama kali ke tim senior ya. Itu mungkin cuma di sini doang kali yang ada di Indonesia ya. Terus ada England Beckham yang 96 yang di red card. Tapi ini yang player issue-nya, jadi yang spek pemain pakainya juga rare. Ini ada bekas Cannavaro pakai, match worn-nya, itu dia masih di Parma, juga rare. Jadi emang dari awal aku buat volume 1, semuanya ada. Dari supporter version, replika, and then player issue, match worn, match issue, memorabilia, tanda tangan, semuanya ada. Event seperti ini diharapkan akan terus berlangsung agar dapat mempererat hubungan antar pecinta sepak bola. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan Indonesia akan terus menjadi tuan rumah ajang balapan MotoGP yang digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Sejak awal penyelenggaraannya pada tahun 2022 lalu, Indonesia dipercaya akan menggelar ajang balap internasional tersebut hingga 10 tahun ke depan. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memastikan gelaran MotoGP Mandalika akan terus berlanjut sesuai kontrak 10 tahun. Saat ini MotoGP Mandalika memasuki tahun ketiganya. Kelanjutan MotoGP Mandalika merupakan komitmen pemerintah Indonesia dan Dorna Sports selaku pemegang hak komersial MotoGP. Hal tersebut dikatakan Sandiaga Uno saat menonton balapan MotoGP seri ke-15 musim 2024 di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. MotoGP ini akan berlanjut dan komitmen pemerintah bersama dengan BUMN, Injourney, dan Dorna akan berlanjut. Jadi di 2025, 2026, 2027 ini akan terus kemitraan ini kita harapkan masyarakat mendukung dengan melihat jumlah wisatawan yang terus meningkat. Selama 3 kali penyelenggaraannya, event MotoGP mampu mendongkrak jumlah wisatawan domestik dan mancanegara ke NTB, khususnya ke kawasan ekonomi khusus Mandalika. Ajang MotoGP ini juga mampu menyerap sebanyak 3.000 pekerja di sirkuit Mandalika. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, pencegahan aksi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah atau pondok pesantren terus dilakukan Polri. Melalui tim medis 11 RS Bayangkara, jajaran Puskesmas Polri menggelar program official hospital anti-bullying ke sejumlah sekolah pondok pesantren. Selamat pagi. Polri melalui Pusdokes Polri menggelar program official hospital anti-bullying sebagai upaya antisipasi dan pencegahan aksi bullying di sekolah dan pondok pesantren. Program ini pertama kali digelar di Indonesia secara perdana di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta Timur. Program official hospital anti-bullying ini juga digelar di sebelah Rumah Sakit Bayangkara Polri yang ada di Jakarta, Jawa Timur, NTB, dan Kalimantan Selatan. Melibatkan sejumlah spesialis di bidang psikiater dan psikologi, program official hospital anti-bullying ini mendatangi sekolah dan pondok pesantren untuk sosialisasi, edukasi, dan empowering masalah bullying. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan TOT sebanyak 40 guru dan 20 santri, dan hasilnya sangat luar biasa, menghasilkan 2 santri dari Duta Bullying, dan mereka alhamdulillah sudah langsung bekerja menelurkan apa yang mereka ikuti kepada para santri yang ada, dan dampaknya sangat luar biasa sekali. Harapannya Pak? Harapan saya, karena bullying ini adalah sesuatu yang sedang marak ya di setiap sekolah ataupun pesantren, harapan kami bagaimana ini bisa dikembangkan terus ke seluruh Indonesia, pondok-pondok pesantren, karena kami sudah merasakan dampak positif daripada program ini. Nah, jadi programnya adalah paket lengkap mulai dari promosi, pencegahan, prevensi, dan penanganan. Jadi paketnya ada 3. Nah, yang hebatnya lagi bukan hanya di dalam program ini melibatkan satu pihak, tapi pihaknya juga banyak. Bukan hanya pemilik sekolah, tapi juga di dalamnya ada guru, juga ada ke siswa langsung. Jadi bukan hanya ke guru untuk pencegahannya, tapi juga pencegahan dilakukan oleh siswa. Dalam program official hospital anti-bullying ini juga terpilih Duta Anti-Bullying yang bertugas untuk mengedukasi bahaya bullying serta mendeteksi dini indikasi bullying di lingkungan pondok pesantren. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Leman, iNews melaporkan. Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibyo menghadiri Idea Fest 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Clarissa Tanusudibyo mendorong kaum perempuan untuk terus menunjukkan kiprahnya untuk masa depan perfilman dan hiburan di Indonesia.
Hadir di perhelatan Idea Fest 2024, Managing Director Vision Plus Clarissa Tanusudibio membagikan pengalaman baru dan unik bagi setiap individu, khususnya perempuan, melalui series terbaru garapan Vision Plus berjudul Dendam. Series ini mengangkat perempuan yang menjadi pemeran utama dengan karakter berani, tangguh, memiliki kecerdasan tingkat tinggi dan siap menghadapi tantangan. Berlokasi di Jakarta Convention Center, talk show dengan tema Empower Women, Empower Entertainment ini menggambarkan bahwa perempuan tidak hanya setara, tetapi juga bisa memimpin dalam dunia yang seringkali didominasi oleh laki-laki. Semoga series ini terus berjalan dengan panjang, supaya hidupnya panjang dan audiens terus tergiur untuk bisa nonton sampai the full season. Karena dunia yang kita ciptakan di dunia Dendam ini sangat luas dan sangat ekstensif, dan banyak opportunity untuk kita bisa eksplor di sana. Karakter Renata dalam series Dendam yang diperankan Cinta Laura Kiel merupakan sosok yang dapat menginspirasi khususnya perempuan. Karakter Renata ini yang aku perankan memiliki banyak kelebihan yang menjadi tantangan yang seru buat aku mainkan, karena dia harus pintar berstrategi, harus punya intelek yang tinggi, tapi at the same time harus kuat secara fisik juga. Series Dendam karya Vision Plus ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para penonton serta memperkuat kesadaran akan pentingnya keberanian, kekuatan, serta solidaritas sesama perempuan. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Nadifa Adne, iNews melaporkan. Ada kembali menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. Menjadi salah satu perintis di bidang bakery sejak tahun 2024, The Harvest kembali membuka toko cabangnya yang ke-100 di Arundina, Cibubur, Jakarta Timur. Beberapa promo menarik ditawarkan seperti kopi gratis hingga 31 Oktober 2024. 3, 2, 1, Bismillahirrahmanirrahim. The Harvest menghadirkan pengalaman terbaik demi memberikan pelayanan istimewa kepada para pelanggan setianya dengan meluncurkan store yang ke-100 di Arundina, Cibubur, Jakarta Timur. The Harvest memberikan berbagai penawaran menarik seperti kue bestseller seharga Rp100.000 serta 10 roti fresh yang dibuat setiap hari menjadi Rp100.000 yang berlaku hingga 30 November 2024. Harvest Cibubur turut menghadirkan cheese tart terbaik yakni Molten Tart Series, tisu bread, dan minuman matcha series beverage yang nyaman diminati dari semua kalangan. Chief Executive Officer Monskopus Group Edison Manalu mengungkapkan promo Rp100.000 tersebut berlaku di seluruh store The Harvest, akan tetapi khusus di gerai Cibubur memiliki tambahan promo lainnya seiring dibukanya store yang ke-100. Hampir di semua produk kategori itu kita menawarkan memang angkanya nggak jauh-jauh di 100, karena memang kita road to 100 store. Jadi kita punya yang namanya roti itu kita biasanya dengan kumpulan satu bunch package roti 150.000 sekarang menjadi 100.000. Edison juga mengaku akan berencana menambah gerai di wilayah lainnya seperti Ambon atau Kendari dan membuka gerai cabang mini lainnya di titik pusat bisnis yakni perkantoran hingga stasiun. Selain itu, The Harvest juga menawarkan berbagai produk lainnya. Konsumen dapat menjadi member The Harvest Treats dengan mengunduh melalui App Store dan Play Store agar mendapatkan produk promo lainnya di seluruh gerai The Harvest. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mempersiapkan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-79, pasukan gabungan dari TNI Angkatan Udara, Laut, dan Darat melakukan gladi resik pada Senin pagi. Jupiter Aerobatic Team melakukan latihan atraksi seperti membuat simbol cinta. Gladi resik digelar jelang peringatan HUT ke-79 TNI pada tanggal 5 Oktober 2024. Seluruh rangkaian dilakukan seperti defil pasukan, atraksi drone, demo bela diri, terjun payung hingga atraksi menggunakan pesawat. Tentunya dari atas. Hadirin yang kami hormati.
Salah satu atraksi yang menggunakan pesawat adalah Jupiter Aerobatic Team yang membuat simbol cinta. Atraksi ini memiliki arti cinta kepada seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan HUT TNI digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2024. Rencananya upacara HUT ke-79 TNI akan dipimpin oleh Presiden Jokowi dan bisa disaksikan langsung oleh masyarakat. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pemuda asal Nusa Tenggara Timur menjadi TNI gadungan ditangkap saat mengikuti gladi bersih hari ulang tahun TNI ke-79 di Monas, Jakarta. Pelaku diduga menipu sejumlah masyarakat dengan menjanjikan calon TNI bisa lulus saat mengikuti seleksi. Selamat siang, izinkan saya memperkenalkan nama saya, Pendeta Letda Jeffrey Gakoro Sarjana Teologi dengan NRP 220601, saya dari Kodiladan. You eyes to my arrows to base night your Monas. Ini hari kemerdekaan Republik yang ke-79. Ada satu kata-kata yang membuat bahagiakan untuk Indonesia. Biarlah Indonesia tetap semangat, Indonesia tetap teguh dan tangguh untuk apapun yang melakukan. Ya wish now rise to break. Jeffrey Gakoro, warga Kabupaten Timur Tengah Utara, ditangkap anggota POM Angkatan Laut saat menyamar menjadi seorang anggota TNI berpangkat Letda dan mengikuti gladi upacara HUT TNI ke-79 di kawasan Monas, Jakarta. Pelaku yang masuk kawasan upacara menggunakan seragam langsung dicurigai dan diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya, anggota POM AL bersama Intel langsung membawa pulang pelaku untuk diperiksa lebih lanjut di Mako Polisi Militer Angkatan Laut Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari penangkapan pelaku, sejumlah barang bukti berupa seragam, label nama, serta tanda pangkat diamankan petugas. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengaku membeli seragam tersebut di Pasar Turi, Surabaya. Modus yang digunakan pelaku meyakinkan korban menjadi anggota TNI Angkatan Laut dengan bayaran tertentu. Yang bersangkutan membeli atribut TNI Angkatan Laut di Pasar Turi, Surabaya. Kemudian dengan atribut pakaian tersebut yang bersangkutan melakukan penipuan terhadap warga di NTT ini yang berniat ingin mendaftarkan sebagai anggota TNI Angkatan Laut dengan menjanjikan kelulusan. Sementara untuk menghindari agar tak ditangkap, pelaku selalu berpindah tempat dan selalu mengganti nomor ponsel. Kini pelaku telah diserahkan ke Polsek Alak untuk proses pidana umum. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, tim iNews melaporkan. Pemirsa, mengenang peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia G30 SPKI, Putri kandung Letjen Anumerta Ahmad Yani bersama putra bungsu KS Tubun malam tadi menggelar tahlil dan doa bersama di kediaman Ahmad Yani, Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat. Pemirsa, rangkaian tahlil dan tahmid menggema di kediaman pahlawan revolusi Letjen Ahmad Yani yang kini dijadikan Museum Sasmita Loka di Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin malam. Sederetan doa juga dipanjatkan untuk mendiang Letjen Ahmad Yani beserta 6 pahlawan revolusi lainnya, termasuk Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Sadsul Tubun atau yang lebih dikenal KS Tubun. Kegiatan yang baru kali pertama digelar sejak 59 tahun ini digelar oleh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat dan Kodim 0501 Jakarta Pusat dengan melibatkan putri kandung Letjen Ahmad Yani, Amelia Ahmad Yani, dan putra bungsu Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta KS Tubun. Setelah 59 tahun kok ada mengadakan satu acara di sini, yaitu tahlil dan besok upacara, di mana besok Bapak minta saya membacakan puisi, satu-satunya puisi yang saya buat, dan insya Allah semuanya lancar. Terima kasih untuk doanya untuk Bapak Ahmad Yani dan seluruh pahlawan revolusi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur.
Ya, selamat pagi Hilmi. Bagaimana persiapan di sana menjelang upacara Hari Kesaktian Pancasila? Ya, selamat pagi Yasmin, Galuh, dan juga pemirsa. Memang untuk sejauh ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan jelang dilaksanakannya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan memang sejatinya upacara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi nanti dengan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dan untuk saat ini pun sejumlah pengamanan masih terus dilakukan baik itu dari personel TNI, Polri, dan juga personel gabungan lainnya yang memang telah dilaksanakan sejak malam hari tadi. Dan untuk tema pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengambil tema yakni bersama Pancasila kita wujudkan Indonesia Emas. Sementara itu untuk sejumlah petugas upacara yang nantinya akan memimpin jalannya pelaksanaan upacara ini diantaranya yakni Komandan Upacara merupakan Kombes Polisi I Ketut Gede Adi Wibawa yang merupakan Komandan Resimen 1 Pelopor dari Korp Brimob Polri yang merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2000. Kemudian untuk komandan upacaranya sendiri merupakan Brigjen TNI Edi Saputra yang merupakan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta yang merupakan lulusan Akmil tahun 1994. Sementara itu untuk Inspektur Upacara nantinya akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Adapun untuk rangkaian acara dari upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024 tahun ini nantinya akan dimulai dengan salam kebangsaan, kemudian diikuti dengan penghormatan kebesaran, dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Presiden Joko Widodo, kemudian upacara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Sementara itu nantinya Ketua DPD akan membacakan naskah proklamasi, kemudian diikuti oleh Ketua MPR yang akan membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan terakhir nanti ada Ketua DPR RI yang nantinya akan membacakan sekaligus menandatangani naskah ikrar dan ditutup nantinya oleh Menteri Agama yang akan membacakan doa sekaligus sebagai penutup dari rangkaian upacara. Dan upacara nantinya akan dilaksanakan pada pukul 8 dan setelah pelaksanaan upacara nanti Presiden Joko Widodo beserta Wapres dan juga rombongan langsung meninjau ke dalam untuk menyaksikan monumen Lubang Buaya yang ada di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur ini. Yasmin, Galuh. Ya, terima kasih Hilmi telah melaporkan langsung dari kawasan tersebut. Selamat bertugas kembali.